Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman semuanya, mahasiswa idaku, apa kabar? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita. Sebagai refresh, kita sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan fikih klasik. Di antaranya adalah tohar, sholat, puasa, zakat. Dan hari ini saya mau menyampaikan materi haji dan umroh. Haji dan umroh ini meliputi bagaimana diwajibkannya haji itu, kemudian syarat rukun, kemudian makna dibalik perintah haji, makna simboliknya, baik secara ritual maupun sosial tentunya. Baik teman-teman semuanya, mari kita sebelum lebih jauh kita membahas ke materi, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqi faman amin. Yang pertama saya akan sampaikan sejarah haji. Haji itu ya sejarah, memiliki sejarah ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad ya, terutama pada masa Nabi Muhammad, ibadah haji seperti yang sekarang ini merupakan syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, sebagai langkah memperbaharui dan menyambung ajaran Nabi Ibrahim, leluhur Nabi Ibrahim. Dan haji mulai diwajibkan atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah ya, mengikuti turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, maka pada tahun tersebut Rasulullah bersama-sama kurang lebih 1.500 jamaah kira-kira. Mungkin seandainya dulu Rasulullah punya travel, mungkin Rasulullah mengangkut ya kan bersama 1.500 jamaah untuk menunaikan fardu haji. Tetapi tidak dapat mengerjakan karena dihalangi oleh kafir Quraisy, sehingga melahirkan satu perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, itulah sejarahnya. Ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam, di mana pada tahun berikutnya pada tahun 7 Hijrah ya, 7 Hijrah itu Rasulullah telah mengerjakan umroh ya, bersama-sama 2.000 orang umat Islam. Nah, pada tahun ke-9 berikutnya, yaitu tahun 9 Hijrahnya, barulah ibadah haji dapat dikerjakan, di mana Rasulullah menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin 300 orang umat Islam mengerjakan haji, dan sampai seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah mengerjakan haji. Kalau tadi memang banyak rintangannya. Sekarang Nabi Muhammad menunaikan fardu haji sekali saja dan umroh 4 kali. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ibadah haji 1 kali, umrohnya 4 kali. Nah, ya, semasa hidupnya. Haji itu dinamakan hijjatul wada, hijjatul balagh, hijjatul Islam, atau hijjatul tamam ya kan. Hal itu tidak berapa lama kemudian beliau pun wafat akhirnya. Beliau berangkat dari Madinah Munawwarah pada hari Sabtu bertepatan 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah bersama istri dan sahabat-sahabatnya, bersama kurang lebih dari 90.000 orang Islam. Setelah menginap 1 malam di Zulhulaifah, sekarang dikenali dengan nama Bir Ali, 10 km dari Madinah kira-kira. Esoknya Nabi mengenakan pakaian ihram diikuti seluruh anggota rombongan. Mereka berjalan bersama-sama dengan pakaian putih sederhana. Ini perlambang kesederhanaan dan persamaan, kesetaraan, persamaan, tidak ada pembedaan, kira-kira begitu maknanya. Kemudian masih dalam sejarah Nabi, itu Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi Ibrahim tidak lepas dari Nabi Ibrahim ya.
Karena sejarah pembangunan Ka'bah itu seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah merintahkannya untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji ke situ. Dalam hal ini Allah berfirman, artinya serukanlah kepada seluruh manusia, umat manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan, bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia yang jauh?" Nah, bagaimana suara saya lantang sampai ke jauh? Maka kata Allah, "Serulah, aku yang akan membuat suaramu sampai. Tugas kamu itu seru. Udah sampaikan aja. Sampaikan aja. Nyampe enggak nyampe atau kesan nyampe atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang akan menyampaikan, kata Allah begitu. Biar aku yang akan membuat suaramu sampai." Tahu. Ya biasa manusia kan suka ragu ya. Ini Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke Jabal Kubais, sebuah bukit di selatan Ka'bah, dan memasukkan jari tangannya ke telinganya sambil menghadapkan wajahnya ke timur dan barat. Seraya berkata, "Wahai sekalian manusia," ya kan, berseru dia, "telah diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah haji ke Baitul Atiq. Maka sambutlah perintah Tuhanmu yang Maha Agung." Nah, surat tersebut rupanya telah didengar oleh setiap orang yang berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita. Sampai di rahim pun mendengar tuh suaranya Nabi Ibrahim. Surat itu disambut oleh orang-orang yang terhadapkan dalam ilmu Allah bahwa ia akan melaksanakan haji. Sampai hari kiamat mereka berkata, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Telah saya penuhi panggilanmu ya Allah, telah saya penuhi panggilanmu. Nah, seusai Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk melaksanakan haji, maka kemudian malaikat Jibril mengajaknya pergi. Kepada beliau diperlihatkan Bukit Sofa, Bukit Marwah, kemudian perbatasan Tanah Haram, lalu diperintahkan untuk menancapkan batu-batu. Pertanda Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama, ya. Jadi ada batu peletak dasar, ya, tanda monumen, katakanlah begitulah. Batu-batu pertanda Ibrahim adalah peletak dasar menegakkan batasan Tanah Haram setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril pada tanggal 7 Zulhijjah. Nabi Ibrahim berkhutbah di Mekah ketika matahari condong ke barat tergelincir, sementara Nabi Ismail, anaknya itu Nabi Ismail, duduk mendengarkan. Pada esok harinya keduanya keluar berjalan kaki sambil bertalbiyah dalam keadaan berikhram, masing-masing membawa bekal makanan dan tongkat untuk bersandar. Hari itu maka dinamakan hari Tarwiyah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di Mekah. Nah, ini yang akan melahirkan sa'i dari Sofa ke Marwah, ya. Perintah ibadah haji sebagai surah Nabi Ibrahim dilakukan segera setelah Ibrahim beserta putranya Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah atau monumen. Bagi keduanya kini adalah makam Ibrahim dan Hijr Ismail. Pembangunan Baitullah ini dilakukan oleh Ibrahim ketika beliau datang ke Mekah untuk yang kelima kalinya, sekaligus yang terakhir. Lalu saat peristiwa apa saja pada saat peristiwa apa saja Ibrahim ke Mekah? Pertama mengantar Siti Hajar dan Ismail. Nah, ini yang cikal bakal sa'i ya. Ibrahim, Siti Hajar berangkat dari Hebron bergerak ke arah tenggara menyusuri rute kafilah yang dikenal sebagai rute Wewangian. Nah, sejauh kurang lebih 1.200 km. Dan tiba di sebuah lembah tandus pegunungan. Di situ tidak ada warung aja, nggak ada keramaian, tidak ada. Nah, di situ ada Jabal Hiro, Jabal Thur. Lembah itu bernama Bakkah atau Mekah. Nah, Siti Hajar dan Ismail diantarkan di Mekah karena istri tua Ibrahim, Sarah, menyemburui. Rupanya ada celah cemburu kalau Hajar yang telah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim. Nah, atas perintah Allah, Siti Hajar dan putranya ditinggal di bawah sebuah pohon oleh Ibrahim tuh, yang kembali ke Palestina menemui Sarah. Jadi Nabi Ibrahim kembali tuh ke Palestina, sementara Siti Sarah sama Siti Hajar dengan Ismail anaknya itu di Mekah.
Ibrahim kembali ke Palestina menemui Sarah. Nabi Ibrahim berdoa. Nah, Nabi Ibrahim berdoa tuh di situ setelah meninggalkan eh, kedua anak-anaknya sama istrinya, menengadahkan tangan ke atas, menyebut nama Allah, menitipkan Siti Hajar dan Ismail di bawah perlindungan dan keselamatan Allah. Pasrah, saya titip. Sekarang bisa nggak tuh kita titip, tinggalkan anak, tinggalkan istri, titip ke Allah, ya Allah, ini anak dan ini tolong kasih makan ya Allah. Berarti enggak. Ini kalau zaman sekarang, kalau hajarnya masih ada, kalau zaman sekarang hajar sekarang, mungkin ya Allah, ini laki gue pada kemana nih, pada kemana, jam segini belum pada datang, ya kan? Mending sekarang mah belum ada datang, kita bisa mesen apa itu namanya, GoSend, GoFood, ya kan? Lah di sana dulu Bunda Hajar itu belum ada tuh GoFood, GoSend, tadi kirim. Nabi Ibrahim tadi kirimin ini dong, lah nggak ada. Nah, Ismail kemudian meraung, menangis meraung. Ya, maksud maklum anak bayi, dia kehausan, dahaga, tidak ada kali, tidak ada air mancur, tidak ada hujan, semua tandus. Nah, di situ Bunda Hajar dengan bermodalkan husnudzon, dia berusaha, berikhtiar. Rupanya di Bukit Sofa ada deh. Dia datang ke Bukit Sofa, ternyata enggak ada. Husnudzon lagi, rupanya di sana ada air di Bukit Marwah. Datanglah ke Bukit Marwah, ada nggak? Nggak ada juga. Putus asa sampai di situ? Tidak. Akhirnya dari Bukit Sofa balik lagi ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah kayaknya ada deh di sana, ada air deh. Untuk sang anak, nggak mungkin di dunia ini, kira-kira begitu ya. Nggak mungkin kalau kemudian anak sampai mati karena ada Allah. Nah, ini tauhidnya Bunda Hajar nih. Tauhidnya Bunda Hajar. Sabar, berikhtiar, tidak mengandalkan Ibrahim yang jauh di sana, tidak mengeluh, tidak update status apalagi. Update status, aduh laki gua nih belum datang juga, kira-kira gitu. Akhirnya seraya berdoa Siti Hajar, ya Allah, ya kan? Ya Allah, sudah 7 kali bolak-balik belum ada. Ya Allah, Engkau maha menyelamatkan hamba ini. Ya Allah, berilah ampunan kepada kami, selamatkan anak ini, Ismail, bayi ini. Kalau saya sebagai orang yang sudah dewasa, nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa, tapi ini anak adalah titipanmu ya Allah. Nah, Allah tidak lama kemudian memberikan keajaiban, lebih dari yang dia inginkan. Ini kalau sudah ikhtiarnya manusia melebihi batas, ini seperti ini keajaibannya. Bukan hanya yang diinginkan oleh Bunda Hajar itu air buat minum, bukan hanya air yang keluar buat Ismail, tapi keluarlah Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, kata Nabi. Zam-Zam itu kau minum buat apa saja, buat obat, buat ramuan, buat kesehatan, buat keberkahan, buat pertumbuhan. Bagus, Zam-Zam, mau Zam lima syuribalah. Akhirnya disitulah akhirnya sejarah menamakannya dengan sa'i, ya, perjalanan sa'i. Kelak inilah yang mendasari proses haji dengan sa'i. Yang kedua di situ, sejak kapan Nabi Ibrahim ke Makkah? Kedua yang ketika menyembelih Ismail. Saat Ismail berusia 11-12 tahun, Ibrahim menemui keluarganya di Makkah yang telah berubah dibandingkan situasi. Nah, baru saja melepas rindu. Nah, ini peristiwa haji, peristiwa menyembelih Ibrahim juga ini peristiwa ada nuansa pendidikan, ya. Nuansa pendidikannya adalah dialog, diskusi. Allah sudah memerintahkan sembelih, kenapa nggak sembelih aja langsung? Tapi Ibrahim demokratis, mau diskusi, mau menawarkan, dan anaknya pun siap kalau itu memang menurut Allah, siap sembelih aja ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi Ibrahim berjiwa pengayom. Ya tahu ini adalah persoalan kemanusiaan, yang memang yang harus diutamakan adalah kemanusiaan. Sekalipun ini adalah perintah Allah, tetap didiskusikan. Akhirnya tidak jadi, dan maka akhirnya muncullah syariat menyembelih hewan kurban, ya. Pengertian umroh. Secara bahasa umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf sa'i, dan memotong rambut.
Apa beda haji dan umroh? Kalau haji itu ada niat haji, kalau umroh niat umroh, ya kan? Kalau waktu pelaksanaannya, kalau haji itu di bulan Syawal sampai Zulhijjah. Nah, kalau umroh waktu kapan saja. Kalau haji rukun haji, niat wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, kalau umroh rukun umroh, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, kita belajar haji dan umroh. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya nggak apa-apa, belajar nggak apa-apa dari kecil sampai sekarang belajar tentang haji dan umroh. Sebagaimana mata pelajaran, mata kuliah tentang bab nikah. Walaupun belum nikah, belajar tentang nikah nggak apa-apa. Insya Allah, insya Allah. Nah, makanya kalau haji itu adalah secara bahasa itu al-qasdu ila mu'azzamah. Jadi pergi menuju sesuatu yang diagungkan. Sementara umroh adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Maka menurut Ibnu Al-Humam, haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu dan waktu tertentu. Ada di Ali Imran ayat 97. Sementara umroh adalah berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari mikot. Dalil yang mewajibkan umrah adalah Al-Baqarah ayat 196. Ini di sini ada perjalanan pertama, pelepasan keberangkatan jamaah, kemudian hari kedua kota Madinah, hari ketiga City Tour Madinah, hari keempat tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, tahallul, hari kelima memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, hari keenam City Tour Jabal Nur, Jabal Rahmah, ketujuh memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, kemudian ke-8 Bandara King Abdul Aziz menuju Indonesia. Nah, jadi haji itu dalil naklinya adalah bagi yang mampu. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan haji. Man istata'a ilahi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, yang ragu nih kewajiban haji, nggak mungkin saya nggak mungkin, nggak ada uang, maka sungguhnya Allah Maha Kaya. Serahkan sama Allah, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jangan, Allah tidak memandang yang haji itu adalah orang kaya yang punya, yang berduit. Bukan itu rumusnya. Mampu, salah satunya adalah mampu sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan sehat. Oke. Nah, macam-macam haji, ada haji ifrad, itu haji yang mendahulukan niat haji saja. Haji tamattu, haji yang mengedepankan niat haji untuk umroh, setelah itu niat untuk haji sendiri. Nah, haji qiran ialah berniat haji yang bersamakan dengan umroh. Nah, hikmah haji dan umroh meneladani sejarah peradaban Islam, karena salah satu keajaiban dunia itu Mekah ya, melatih kita agar tidak diperbudak oleh harta, meningkatkan persatuan antar sesama umat Islam, menambah wawasan tentang dunia Islam, melatih kesabaran, meningkatkan rasa egaliter, semua sama. Nah, nanti di sana semua sama tuh, karena memakai baju ihram putih-putih semua, baik yang tinggi badannya, yang pendek orangnya, dan yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, dan semuanya, yang hidungnya bangir, yang hidungnya setengah bangir, ya semuanya sama di sana. Membangkitkan semangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan haji yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang ihram haji: bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan tutup kepala. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai harum-haruman serta minyak wangi, mencukur rambut dan bulu badan, dilarang menikah atau menikahkan, dilarang bersetubuh, dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, syarat wajib haji pasti harus beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka, kuasa atau mampu, istitoah, manistatoah. Ya, yang dimaksud dengan kriteria mampu dalam harta, karena itu orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan tidak wajib melaksanakan ibadah haji.
nggak wajib. Kalau yang memang benar-benar tidak memiliki harta, ya nggak wajib jadinya. Nah, kriteria mampu, pertama mampu dalam harta. Jadi orang yang miskin tidak memiliki harta kekayaan tidak wajib, nggak wajib itu, nggak wajib. Mampu dalam hal fisik, karena itu dianjurkan menunaikan ibadah haji waktu masih muda. Orang yang secara fisik sudah uzur tidak berkewajiban haji. Mampu dalam hal ruhaniyah, ya ilmunya, mentalnya mampu. Sunnah haji apa saja yang harus dilaksanakan? Melakukan ifrad, membaca talbiyah dengan keras bagi kaum lelaki dan sekadarnya bagi kaum wanita. Berdoa setelah membaca talbiyah. Nah, sunnah haji apa saja yang dilakukannya adalah melakukan ifrad, membaca talbiyah dengan keras bagi laki-laki, bagi perempuan sewajarnya saja. Berdoa setelah membaca talbiyah, kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian masuk Ka'bah. Wajib haji berpakaian ihram dari miqat, waktu dan tempat yang telah ditentukan. Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bermalam di Mina, kemudian melontarkan 3 jumrah ula, wusta, dan akobah dengan 7 batu kecil satu persatu. Melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Tidak melaksanakan perbuatan yang diharamkan waktu haji, waktu ihram haji atau waktu haji ya. Kemudian arti wukuf. Wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai dengan fajar maghrib tanggal 10 Zulhijjah dengan niat menunaikan ibadah haji. Nah, pelaksanaan wukuf mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Jemaah haji biasanya di Indonesia diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Nah, falsafah jumroh. Pertama jumroh, falsafah haji yang pertama jumroh. Jumroh itu melempar, jumroh pada hakikatnya adalah melempar batu yang simbolnya adalah setan. Artinya ada satu pertarungan abadi antara kita dengan setan. Kita tidak berteman dengan setan. Setan adalah musuh dalam kehidupan. Pertanyaannya, sudahkah kita juga siap untuk melawan setan setelah kembali ke tanah air, setelah haji? Ya kan? Setan dalam artian batiniah bisa berbentuk harta, jabatan, dan segala macam yang dapat memalingkan kita dari kehendak Tuhan. Rukun sa'i yang tadi baina sofa wal marwah itu yang pertama adalah berjalan ke bukit sofa untuk melakukan sa'i. Saat menaiki sofa membaca inna sofa wal marwah min syairillah, lalu berdiri di sofa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan hajat kita, liqadha'il hajat. Nah, seraya berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu abkhara wa'dahu wa nasara abdah wa hazamal ahzab wahdah. Nah, tadi sudah. Baik, demikian teman-teman, jangan lupa absensi bisa dikirimkan ke tim kurikulum atau tim akademik Idaku ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.